Jelang kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto muncul ketegangan antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan atau LBP dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Setelah perseteruan soal hilirisasi, kini kontroversi sosok toksik di pemerintahan menjadi sorotan. Adapun hal itu, seusai Luhut mengingatkan Prabowo untuk tidak membawa sosok toksik atau racun pada pemerintahannya mendatang. Pernyataan itu disampaikan Luhut di tengah momen PKB yang menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran Raka Buming Raka mendatang. Sebelumnya diketahui saudara, Ketua Umum PKB sempat menyinggung terkait program hilirisasi yang tidak berkontribusi banyak pada rakyat di Sulawesi. Ia mengatakan meski Sulawesi Tengah pertumbuhannya sekarang bisa 13%, namun disebut Caimin, rakyat tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Menurutnya, morat-maritnya tambang di Indonesia tak hanya soal hilirisasi, tapi juga banyaknya tambang ilegal. Merespons hal itu, Luhut membantah Muhaimin. Ia mengatakan ingin mengajak Muhaimin melihat dampak ekonomi dari hilirisasi sumber daya alam atau SDA di Wedabai, Maluku Utara, dan Morowali, Sulawesi Tengah. Luhut bahkan menuding Caimin melakukan pembohongan publik, meskipun hasil investigasi pers hingga organisasi nirlaba mengupas kerusakan berat lingkungan akibat hilirisasi di Sulawesi. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat sana. Jumlahnya itu berkisar antara 10-15% saja. Dan itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita tidak punya memang kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih dan training. Ya itu satu proses yang harus dilaluin. Jangan kita juga munafik, jangan kita juga membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda mau calon pemimpin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.